Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali dalam rekaman khotbah di pagi hari ini. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu terus terjaga dengan baik dalam hidup kita selama masa corona ini, ya. Yang pertama adalah imun dan yang kedua adalah iman. Dua hal ini menjadi modal besar kita untuk bisa melewati musim ini menurut saya. Ya. Imun itu dihasilkan dari istirahat yang cukup, makanan yang sehat, berjemur dan lain sebagainya. Sedangkan iman dihasilkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang sedang berjemur sambil mendengarkan firman Tuhan dapat imunnya tapi juga dapat imannya, gitu ya. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 34. Hari ini saya akan bicara tentang stop khawatir, ya, stop khawatir. Ya, Matius pasal 6 ayat 34, Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulang. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap kita pasti pernah menerima yang namanya gaji atau salary dari tempat masing-masing kita bekerja. Entah itu cairnya harian, mingguan atau bulanan, tapi minimal setiap kita pasti pernah menerima yang namanya gaji. Nah, saya merenungkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita itu cairnya bukan mingguan atau bulanan, tapi cairnya adalah harian. Ya, berkat Tuhan itu cairnya harian. Apa yang mendasari pemahaman saya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kalau kita pelajari Alkitab bahwa waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka masuk di padang gurun. Di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan dengan makan mana. Mana itu hadir dalam hidup orang Israel selama di padang gurun itu setiap hari. Berkat mana yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel itu harian, bukan mingguan ataupun bulanan. Kecuali hari Sabat Bapak Ibu. Nah, apa dasar yang lain? Dasar yang lain adalah dalam doa Bapa kami dikatakan begini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi makanan kami pada hari ini yang secukupnya, bukan seminggu ini atau sebulan ini, tapi hari ini makanan kami yang secukupnya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa Tuhan memberikan berkat itu harian? Kira-kira mengapa Tuhan memberikan berkat itu harian? Jawabannya sederhana, supaya kita datang setiap hari. Andai saja berkat diberikan untuk 1 bulan, maka bayangkan bisa saja kita datang sekali sebulan. Apalagi sekali setahun, bahaya. Jadi Tuhan sengaja memberikan berkat itu harian supaya kita datang tiap hari. Ini yang disampaikan oleh Pak Otoli beberapa hari yang lalu bahwa tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi, bukan tiap minggu atau tiap bulan, apalagi tiap tahun, tapi tiap pagi. Artinya tiap hari berkat Tuhan itu selalu dicairkan dari sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu apa hubungannya penjelasan saya dengan ayat ini? Apa hubungannya penjelasan saya dengan ayat yang sebelumnya yang kita baca tadi dalam Matius tadi? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sama seperti berkat, kekuatan yang dari Tuhan pun selalu hadirnya tiap hari dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu, kekuatan dari Tuhan itu dicairkan itu tiap hari. Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekuatan yang dicairkan Tuhan hari ini adalah untuk menanggung kesusahan hari ini. Besok akan cair lagi kekuatan yang baru untuk menghadapi kesusahan hari esok. Saya ulang Bapak Ibu, ini penting. Kekuatan hari ini adalah untuk menanggung kesusahan hari ini. Besok akan cair lagi kekuatan yang baru untuk menanggung kesusahan hari esok. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa kita terus tertekan dengan beban yang berat di hari ini? Karena sebenarnya kekuatan hari ini
kita gunakan untuk menanggung kesusahan hari esok. Padahal sebenarnya hari esok akan cair lagi kekuatan yang baru untuk menanggung kesusahan hari esok. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita tergoda untuk mengkhawatirkan hari esok, karena kita harus berhati-hati. Jangan sampai kekuatan hari ini malah terpakai untuk mengkhawatirkan hari esok. Setan akan terus menggoda kita untuk khawatir akan hari esok. Khawatir akan hari esok. Kenapa? Setan sengaja dengan tujuan untuk menggembosi kekuatan kita hari ini, sehingga kita makin lama dan akhirnya stres, dan kita nggak keluar sebagai pemenang di hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang lagi mengkhawatirkan hari esok, stop. Kenapa? Karena besok akan cair lagi kekuatan yang baru. Jadi kalau saudara tergoda untuk mengkhawatirkan hari esok, itu adalah strategi iblis supaya Anda menggunakan kekuatan hari ini untuk menanggung kesusahan hari esok. Itu sebabnya Alkitab bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin Bapak Ibu. Hari ini yuk mulai cek, jangan sampai kekuatanmu hari ini terkuras habis untuk memikirkan kesusahan hari esok. Percayalah, Tuhan sudah ada di sana untuk memberikan kekuatan baru bagi kita. Karena Alkitab berkata, dialah Alfa dan Omega. Dia ada di masa lalu kita, tapi dia juga ada di masa depan kita. Dia juga ada di hari esok. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suami-suami yang mendengarkan rekaman ini bilang sama istrinya begini, Ma, tenang ya, besok akan cair lagi. Biar istri senang. Kalau istri tanya, apanya yang cair? Yang jelas bukan BPKB yang cair. Yang cair adalah kekuatan dari Tuhan. Besok pagi akan cair lagi untuk menanggung kesusahan hari esok. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yuk kita mulai belajar untuk tidak mengkhawatirkan hari esok. Untuk menggunakan kekuatan yang diberikan Tuhan hari ini untuk hari ini. Gunakan untuk hari ini. Kenapa? Karena kekuatan hari ini cukup untuk hari ini. Besok akan ada kekuatan baru. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi mulai hari ini yuk kita stop untuk khawatir, stop untuk takut, stop untuk cemas hari esok. Karena sebenarnya Tuhan sudah ada di sana untuk memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dan tetap sukacita. God bless.